Kasih Tuhan, Shalom. Kita bersyukur untuk apa yang ditayangkan bagi kita dengan semacam drama dan juga pujian yang membawa kita kepada satu perenungan malam ini tentang dunia hidup kita. Sebuah dunia yang tadi dikatakan penuh dengan beban, sebuah dunia yang lelah, dan kita dalam dunia itu. Kita mungkin mengalami kelelahan sepanjang tahun, dan saudara tahu di pernyataan dari World Health Organization, Badan Kesehatan Dunia, mengatakan setelah pandemi 3 tahun, post pandemi kita menghadapi sebuah dunia yang tidak gampang. Maka dikatakan pandemi COVID sudah selesai, tetapi pandemi yang berhubungan dengan mental health hari ini adalah pergumulan yang sangat berat. Jadi tema hari ini adalah dikatakan weary world rejoices. Dunia yang berat, dunia yang lelah letih itu, biarlah bisa bersuka cita di Natal ini. Mari kita bersama berdoa sebelum kita renungkan firman Tuhan. Tuhan, Kau tahu kami sekalian yang hadir di malam ini, Kau mengerti setiap kami. Engkau sangat tahu kami dan tahu betul-betul pergumulan kami. Engkau mengerti Tuhan segala pergumulan yang paling dalam di dalam hati kami. Apa yang kami rasakan di dalam hati sedalam-dalamnya. Segala jeritan, segala pergumulan kami, segala tangis kami. Bahkan kami mungkin sudah sangat lelah dengan banyak hal. Kami sudah sampai di poin, di titik di mana kami juga putus asa. Kami sudah apatis. Kami sudah tidak punya lagi gairah. Kami menjalani hari-hari kami di dalam keluhan. Dan kami seperti menapaki hari dengan berat, dengan beban. Dan kami seperti menyeret kaki kami sendiri Tuhan. Untuk melangkah ke depan dengan sangat lelah. Kami berseru di manakah pertolongan kami. Seperti para musafir kami melangkah jauh. Dan kami berjalan melewati padang gurun. Kami melihat gunung-gunung dan kami kadang bertanya, di manakah pertolongan kami? Dan kami jelas tahu bahwa pertolongan kami bukan dari gunung-gunung itu. Sebab pertolongan kami datangnya dari Engkau Allah yang mengasihi kami. Dan kami bersyukur. Kalau malam ini kami boleh Natalan bersama di tahun Natal 2024. Tuhan terima kasih kami sudah melewati tahun yang panjang ini. Kami bersyukur dan kami berdoa biarlah malam ini Tuhan bicara kepada kami. Tuhan bicara kepada kami lewat firman-Mu dan menyapa setiap kami. Dengarkan doa kami dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, the weary world rejoices. Dunia yang lelah, yang capek kiranya bisa berbahagia. Saudara kasih Tuhan, saya ajak saudara melihat satu kenyataan di dalam Alkitab tentang seorang wanita sederhana namanya Maria. Kita suka menyebutnya Bunda Maria. Saudara sekalian, Maria adalah seorang gadis sederhana. Kita tahu dia tinggal di Nazaret. Dia melahirkan Yesus di Bethlehem. Saudara, kalau kita pergi ke Bethlehem, saudara tahu bahwa itu adalah desa kecil zaman itu. Saya pernah bermalam di Bethlehem. Besok paginya saya pergi keluar ingin mengelilingi kota kecil itu. Dan saya menemukan ternyata di kota itu memang kota kecil. Saya coba menyelidiki dan bertanya kepada tour guide itu. Saya tanya bagaimana kota ini. Karena dia adalah seorang Arab Kristen. Dia sudah turun-temurun tinggal di daerah sana. Dan dia cerita bahwa kemungkinan besar 2000 tahun yang lalu ini cuma sebuah padang belantara saja. Dan diduga di sana rumahnya itu cuma berapa rumah saja. Jadi tidak banyak rumahnya. Jadi kalau saudara berpikir bahwa Yesus mau lahir di penginapannya penuh. Bukan berarti penginapannya ada 200 kamar, 500 kamar. Mungkin penginapannya cuma 7 kamar, 10 kamar, ya jelas penuh sekalian. Jadi itu sebuah daerah kecil. Lalu Nazaret juga sama. Nazaret adalah sebuah kota kecil sekalian dan bukan sebuah kota besar. Jadi kalau dikatakan bahwa Maria tinggal di Nazaret atau melahirkan di Bethlehem, itu bukan berarti di kota-kota metropolitan seperti juga Surabaya, Jakarta, termasuk Denpasar, Bali. Tidak. Itu sebuah kota kecil sekali. Dan Maria adalah seorang gadis desa. Desa kecil. Seorang gadis sederhana yang mungkin hari-harinya itu adalah sesuatu hari yang flat saja. Suatu hari yang flat yang tidak ada banyak gejolak. Yang tidak punya banyak harapan juga. Dia menjalani hidup hari ke sehari. Sebuah hidup yang mungkin kalau saya dan saudara menghidupinya. Kalau kita balik ke zaman itu. Kita hidup dengan beban. Kenapa? Karena saudara menjalani sebuah hidup yang rutin itu menyiksa juga. Saudara bisa membayangkan, saudara tahu kalau hari ini anak-anak muda kita itu kalau kemana-mana bawa handphone, media itu penting buat mereka. TikTok, Instagram, Facebook, nomor 1 buat mereka adalah sinyal.
Betul tidak? Itu kalau mereka tidak ada sinyal, itu kayak orang kebakaran jenggot. Mungkin nggak punya jenggot, tetapi kebakaran susah. Jangankan mereka, emak-emak saja kalau sudah ada sinyal, ribut nggak? Pusing dia. Dia lebih suka kehilangan suami dibanding kehilangan sinyal. Amin. Bingung. Istri saya juga kalau pergi kemana-mana nggak ada sinyal, bingung. Setiap kita. Tetapi bayangkan zaman itu tidak ada sinyal, tidak ada internet. Dan kita menemukan Maria begitu simpel saja. Sebagian di antara kita hidup simpel, sederhana itu menyiksa. Karena kita ingin sebuah hidup yang berubah. Sebuah hidup yang lebih baik. Apalagi setelah kita hidup dengan internet hari ini. Saudara melihat hidup orang lain begini, begitu, begini. Kemudian kita ingin. Kita di-drive oleh karena mereka. Saya kalau mau hidup mesti seperti mereka. Tetapi zaman dulu Maria tentu tidak terlalu banyak terekspos dengan dunia luar. Hidupnya biasa saja. Hidupnya menjadi biasa saja dan mungkin tidak banyak juga kesukaan. Tidak seperti di Denpasar, di Kuta. Saudara bisa menemukan begitu banyak makanan. Ada selalu kesukaan. Bosan ini ada ini, bosan ini ada itu. Mungkin hidupnya hari itu cuma makan roti kering aja. Hidup yang biasa. Siapa yang bisa tahan dengan hidup yang biasa? Saudara tahan nggak dengan hidup yang biasa? Anda lahir, besar, menjadi tua, selesai. Tidak ada memori, tidak ada catatan, tidak ada sesuatu yang luar biasa. Hidup saudara flat saja. Dan mungkin menyiksa bagi banyak orang. Natal juga sama. Natal itu kalau dirayakan biasa-biasa 5 kali, begitu-begitu saja saudara dan saya protes. Betul tidak? Saya dulu pernah Natalan berapa belas tahun lalu, saya pergi ke Nusa Dua. Ada sebuah hotel bintang 5. Di situ anak Natalan dikatakan, Pak tunggu sebentar. Kita semua ke laut. Saya pikir ngapain ke laut? Natalan di dalam ruangan. Di laut Pak, di tepi pantai. Sinterklasnya datang naik motor boot. Tahun lalu Pak dia katakan Sinterklasnya naik kereta kuda. Tiap tahun harus berubah. Naik motor boot, kereta kuda, macam-macam. Karena orang bosen. Hidup weary, hidup dengan berat adalah hidup yang membosankan. Anda nggak menemukan meaning, arti dalam hidup itu. Dan Maria, kita menemukan adalah Maria yang mengalami itu. Maria, seorang gadis desa yang hidupnya flat. Tidak ada sesuatu tentang dia, orang tuanya biasa saja. Dia tidak juga ke perguruan tinggi, dia tidak melihat sesuatu yang hebat. Kecuali pada akhirnya hidup yang mungkin lelah buat dia. Sebuah hidup yang dijalani hari ke hari, bertahun. Tidak banyak perubahan. Sampai kemudian dia menemukan. Nanti kita baca. Dia menyanyikan Magnificat. Magnificat adalah suatu nyanyian pujian, nyanyian syukur, suatu nyanyian celebration. Tentang apa? Tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup dia. Maka kalau kita membaca di dalam Alkitab, saya bacakan untuk kita Magnificat. Satu nyanyian madah, syair, pujian dari Maria. Kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah, my Savior, juru selamatku. Sebab dia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang maha kuasa Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya. Karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Yang kita lihat di dalam bagian ini adalah Magnificat. Satu nyanyian syukur Maria. Mengapa? Pertama, oleh karena dia merayakan akan kedatangan Mesias. Maria tahu dengan jelas ketika dia menuliskan Magnificat ini. Dia sudah didatangi malaikat. Dan malaikat sudah bilang kepada dia, kamu akan mengandung. Dan kamu akan mengandung karena naungan Roh Kudus. Dan kamu akan melahirkan Mesias. Saudara, ini adalah sebuah berita kejutan yang seperti petir di siang bolong. Petir di siang bolong.
Saudara pernah mengalami petir di siang bolong? Saya pernah mengalami di satu sawah. Entah kenapa cuaca tiba-tiba sedikit berubah dan tiba-tiba petir, dan itu mungkin kurang lebih 30 meter dari saya. Satu petir meledak di sana. Itu baru pertama kali saya tahu. Petir di siang bolong bukan cuma omong kosong. Itu sebuah kenyataan. Jadi sesuatu yang out of nowhere, tidak terpikir, tiba-tiba terjadi. Saudara pernah ngalamin itu tidak? Mungkin gadis-gadis di sini ngalamin itu. Tiba-tiba satu orang yang sudah tidak pernah Anda pikirkan datang dan berkata, aku cinta padamu. Petir di siang bolong, namanya petir Gunawan. Atau ada saudara mendengar satu berita yang tiba-tiba menggelegar. Berita yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil. Dikatakan kamu akan hamil, kamu akan mengandung. Dan saat itu Maria jelas seorang gadis, mungkin 20 tahun katanya. Usianya kurang lebih seperti itu. Belum pernah nikah, belum pernah berhubungan dengan seorang pria. Dan dikatakan kamu akan hamil. Saudara, betapa mengerikan bukan? Kalau saudara di antara kita wanita di sini belum nikah, Anda pergi satu hari nggak enak badan, demam, meriang. Anda pergi ke dokter, lalu dokter bilang USG, begitu di USG ada bayi. Saudara takut nggak? Ada bayi, bingung. Pacaran baru jadian, tunangan, belum apa-apa. Ada bayi, kata susternya. Di mana suster? Di dalam perutmu. Saudara langsung bingung, siapa yang mengambil? Tidak ada. Apa cecak yang lewat kemarin malam di atas? Apalagi setelah itu dikatakan kamu akan melahirkan dan kamu akan melahirkan Mesias. Saudara tahu Mesias adalah sebuah grand idea. Ide gede sekali sepanjang zaman dari sejak manusia diciptakan jatuh dalam dosa. Mesias yang diurapi akan datang di dalam dunia. Sejarah ribuan tahun, katakanlah 4.000, 6.000 tahun. Sejarah itu terjadi hari itu. Kamu akan melahirkan Mesias turun di dalam rahimmu. Saudara, itu saya membayangkan kalau Maria itu geger saudara sekalian. Apa yang ditunggu-tunggu berabad-abad sekarang turun pada titik kairos sekarang ini, dan itu datangnya adalah di dalam perut dia. Perut yang steril, perut yang tidak pernah dijamah laki-laki. Perut yang akan melahirkan Mesias. Sekarang. Saudara dikasih Tuhan, hidupnya tiba-tiba berubah. Life is about change. Buat saya hidup itu tentang perubahan. Dari hidup yang biasa tiba-tiba hidupnya berubah karena Tuhan intervensi. Dan intervensinya terhadap perempuan ini yang namanya Maria. Dan dikatakan kamu akan hamil, kamu akan melahirkan bayi Mesias itu. Saudara kasih Tuhan sesuatu yang sangat amat luar biasa. Dan di situ Maria itu kaget luar biasa. Karena apa? Itu belum pernah dia pikirkan. Hidupnya flat, hidupnya biasa saja. Dia tidak pernah mimpi gede-gede. Dia tidak pernah mimpi. Bahkan dia tidak pernah mimpi ikut pageant, ikut menjadi juara kontestan apa-apa, dia tidak. Seorang gadis sederhana yang tiba-tiba kejatuhan, suatu peristiwa sangat besar, kamu akan melahirkan Mesias. Dan buat Maria adalah satu kekagetan begini loh. Saya ini orang biasa, hamba biasa. I am nothing, aku ini nobody. Tapi kok bisa Tuhan itu memperhatikan aku? Tuhan memperhatikan aku, kata Magnifikatnya, di dalam kerendahan aku. Aku ini rendah. Papa mamaku siapa, kakek nenekku siapa? Memang keturunan Daud. Tetapi keturunan berapa puluh generasi ke belakang. Gak ada orang yang ingat lagi. Aku biasa. Dan Tuhan yang luar biasa hadir dalam hidup biasa. Bukankah itu yang tadi kita nyanyikan? Terharu saya dengan lagu-lagu yang tadi dinyanyikan. Tuhan baik sama kita. Kita ini siapa? Diperhatikan Tuhan itu siapa kita? Kalau saudara memperhatikan orang, biasanya yang diperhatikan adalah orang hebat, bukan orang terkenal, orang yang saudara kagum, diperhatikan di mana-mana begitu. Satu kali saya mendarat di Jakarta, di Cengkareng, lalu saya berjalan, saya bawa tas saya turun, pakai jas, nggak pakai dasi, saya turun. Begitu saya keluar dari airport turun, menuju ke lift, turun ke bawah. Tidak ada yang memperhatikan saya. Yang orang gak kenal saya juga. Saya keluar, turun masuk ke lift.
Bersamaan dengan situ ada seorang pemuka agama. Pakai sorban, datang begitu turun, dicium. Dicium. Semua mencium tangannya. Dan dia bersama saya di lift. Yang mengiringinya banyak. Dia ada di situ diiringi, saya diam di situ. Dan lama-lama saya terpojok. Saya terpojok sendiri tapi saya bersyukur karena saya tahu Tuhan menyertai saya. Dia sangat dihormati. Dia pemuka agama, dia dihormati. Dia dikenal. Maria itu tidak dikenal. Tidak ada dalam sejarah jejak di mana dia bisa memiliki predikat dikenal. Tapi dia bersyukur karena Tuhan juga peduli dengan yang tidak dikenal. Seorang penulis teolog berkata gini, satu buku judulnya No Little People. Buat Tuhan, saudara yang tidak ada siapa-siapanya itu juga diperhatikan. Anda dan saya diperhatikan, itulah message-nya Maria. Tuhan itu ingat kepada orang-orang rendah, yang nobody, yang tidak dikenal orang, yang merasa terpuruk, yang merasa terbuang dan sedang membuang dirinya sendiri. Ada orang tidak dikenal orang, tetapi dia membuat dirinya lebih terpuruk lagi dan membuat dirinya menjadi kosong dan nothing. Maria berkata tidak, Tuhan itu masih perhatikan orang-orang rendah dan dia memperhatikan aku. Siapa aku ini, kata Maria. Maka kemudian dia lebih kaget lagi. Karena yang datang itu adalah Tuhan sendiri. Saudara pernah dikunjungi sama orang besar tidak? Tiba-tiba ketok pintu saudara kaget. Waduh, maksudnya besarnya bukan tinggi 2 meter, bukan. Orang luar biasa. Takut. Saya ketemu dengan satu ibu baru-baru ini. Dia sangat suka dengar khotbah saya lewat YouTube, lewat macam-macam. Dan dia berkata begini, selalu ngomong sama saya. Kamu tahu gak Pak, Bapak itu ngangenin saya. Saya selalu ingat kangen. Oh ya, kangen suaramu. Oke, good. Tapi dia katakan, tapi kalau ketemu Bapak aku takut. Saya bilang, kenapa kamu kalau ketemu saya takut? Ada sesuatu yang menakutkan padamu. Saudara, kadang saudara ketemu dengan orang. Anda lihat dulu siapa orang ini. Dan begitu orang ini datang, Anda mungkin takut, Anda sembunyi. Khususnya tukang pajak. Amin. Tukang tagih hutang. Anda takut. Tetapi Maria lebih dari itu. Karena yang datang bukan kaisar, bukan gubernur, bukan pejabat, bukan bupati, bukan raja. Yang datang dalam hidup dia, out of nowhere, tiba-tiba beritanya, Tuhan akan datang. Saudara bisa bayangkan, Tuhan akan datang dalam bentuk manusia di perutmu. Saudara kalau nggak geger gimana nggak? Nggak geger itu Maria. Tuhan. Kenny Rogers, penyanyi country itu pernyanyi satu lagu judulnya Don't You Know Mary. Apakah Maria engkau nggak tahu? Engkau nyadar nggak Maria bahwa bayi yang kau kandung adalah pencipta semesta alam? Kamu sadar nggak? Bayi yang kau kandung adalah dia yang menciptakan semesta ini. Dia hadir di perutmu. Ketika bayi itu growing di dalam tubuhnya, dia sedang membawa inkarnasi Allah, firman, anak-anak Allah jadi manusia di dalam perutnya. Ketika dia masak, perutnya itu bergoyang karena baby Yesus di dalamnya bergoyang. Sudah geger nggak seperti itu? Don't you know Mary? Karena bayi ini siapa? Yohanes pasal 1 berkata dia adalah firman Allah, sang firman yang bersama-sama dengan Allah Bapa mencipta semuanya. Dia ada di perutmu. Don't you know Mary? Apakah Mary kau tidak tahu? Bayi ini adalah dia yang akan bicara kepada banyak orang. I am, akulah aku. Kepada mereka yang kekurangan air hidup dia berkata I am the living water. Kepada mereka yang lapar dalam hidup dia katakan I am the bread of life. Kepada mereka yang takut mati dia mengatakan aku the resurrection and life. Kepada mereka yang hidupnya terpuruk tidak ada gembala, akulah gembala yang baik. Aku care sama kamu. Don't you know Mary? Kamu tidak tahu Maria. Siapa dia? Yesus. Dan gegerlah hatinya Maria. Tetapi yang luar biasa adalah apa yang direspon oleh Maria ketika itu. Ketika malaikat berkata, dia yang ditunggu ribuan tahun. Yang Yesaya bilang 700 tahun sebelum ini, Mesias akan lahir dan dia lahir di perutmu.
Saudara kasih Tuhan yang luar biasa dari Maria. Di dalam kesederhanaan Maria adalah ketika malaikatnya datang tentu mengagetkan. Saya rasa nggak ada orang nggak kaget kalau malaikat tiba-tiba muncul di kamar, saudara. Orang cacak muncul, tikus muncul aja kita kaget. Apalagi sosok malaikat yang terang. Saya saudara tiba-tiba kaget. Dan malaikat itu memberitakan tentang Mesias yang akan lahir. Dan malaikat itu bicara tentang perjanjian luar biasa ribuan tahun. Keturunan Abraham, Ishak, Yakub, Israel, dan janjinya datang. Dan saudara tahu, kalau saudara dikasih tahu sesuatu yang terlalu gede dalam hidup saudara, reaksinya terjadi dua. Satu adalah Anda mungkin melarikan diri. It's too big, terlalu gede. Itu sebabnya saudara tahu ada suka dikatakan the running bride. Ada orang nikah, perempuan nikah, pas hari nikahnya udah ngukur baju nikah, hari nikahnya nggak muncul. Saya baru dengar kejadian ini, mungkin 2 tahun lalu, 3 atau berapa tahun lalu, ada seorang yang saya kenal, temennya itu pagi-pagi ditelepon, Om temanku. Kenapa temanmu? Temanku hilang. Loh, hilang kapan? Hilang pas di gedung gereja. Temanku hilang, seorang wanita. Lalu saya katakan, emangnya terjadi? Pernikahan itu memang tidak setuju semua. Tetapi di hari pernikahan dia kabur. Kenapa? Karena pernikahan is too big untuk dia, terlalu gede. Dia kabur nggak tahu kemana. Dicari-carilah. Kadang-kadang ketika saudara menemukan sesuatu yang terlalu besar, saudara kabur. Takut, nggak berani. Kedua, saudara bukan cuma lari terhadap itu, saudara akan kemudian menolak mentah-mentah. Tidak. Dan semua orang di Alkitab, kebanyakan semua orang di Alkitab, ketika ada ide gede, lari semua. Musa, bawa umatku yang jutaan itu dari Mesir, bawa kembali. Musa langsung jawab, tidak Tuhan. Yeremia, bawa bicara kepada bangsa-bangsa. Jawabannya adalah tidak Tuhan. Umumnya semua mengatakan tidak. Kenapa? Gak berani. Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, Simon, tebarkan jala. Setelah itu dia berkata, engkau akan dijadikan penjala manusia. Tahu gak jawaban Simon Petrus? Dia berkata, Tuhan pergilah. Jangan Tuhan. Menjauhlah daripada aku karena aku orang berdosa. Kebanyakan akan lari, saudara sekalian. Jadi kalau dikatakan is too big, lari. Is too big, berkata tidak. Aku tidak bisa. Maria, luar biasa. Ketika dikatakan kamu, Tuhan sudah menjatuhkan pilihannya dari ribuan, jutaan perempuan. Dari jutaan rahim di dunia ini. Rahimmu. Tahu nggak jawabannya, saudara sekalian, adalah jadilah kepadaku. Seperti yang kau katakan itu. Dalam bahasa Latin mengatakan fiat, jadilah. Ketika seseorang berkata jadilah, ngomongnya gampang, jadilah, konsekuensinya panjang. Dan Maria ngerti itu, bahwa ketika dia berkatakan jadilah, panjang urusannya ke belakang. Tetapi kerendahan hati Maria dengan kepolosannya berkata, Tuhan, aku milikmu, jadilah seperti yang kau inginkan. Inilah tubuhku, jadilah seperti yang kau mau. Ini rahimku, jadilah seperti yang kau inginkan. Itu sebabnya sampai hari ini di seluruh gereja, Maria selalu dihormati. Sebagai satu pribadi sederhana yang menjadikan hidupnya dan menyerahkannya kepada Tuhan. Lalu dia bernyanyi, Tuhan kau adalah juru selamatku. Kau adalah Allah juru selamatku. Kenapa dia mengatakan Allah juru selamatku? Karena dia juga berdosa. Seperti saudara, dia butuh juru selamat juga. Sebabnya dia katakan God is my savior. Tetapi dia bersyukur. Karena meskipun dia sederhana, dia dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Dan kemudian dia bersyukur juga oleh Allah. Kenapa? Karena sekali lagi ini karya Allah dalam sejarah yang hebat sekali. Dia dibawa masuk ke dalam suatu rencana Allah dalam sejarah yang hebat sekali. Saya tidak tahu dengan saudara, tetapi ketika saya kecil, SMP lah gitu, atau dari kecil SD, saya tuh selalu punya satu ide besar yang melekat pada diri saya yang sebenarnya agak aneh juga. Karena ketika teman-teman saya di kota kecil, kita itu biasa berpikir biasa saja. Kita bermain biasa saja, kita sekolah biasa saja. Tetapi di SD itu selalu saya punya satu gerakan. Satu hari saya ingin ke angkasa luar. Buat teman-teman kalau dengar ini orang aneh, ini freak nih, ini orang aneh nih. Karena yang lain pacaran, yang lain berteman-teman, saya konsentrasinya bukan ke situ.
one day, Tuhan kalau boleh, saya ingin jadi seorang astronom atau ahli astronomi. Dan saya ingin kerja di NASA. NASA itu Badan Antariksa Amerika Serikat. Jadi saya ada di kota kecil dengan sebuah mimpi besar. Apa yang saya lakukan? Saya mengejar mimpi itu. Ketika saya selesai SMP, saya tidak masuk ke SMA Kristen. Saya sengaja masuk ke SMA negeri. Yang di sana orang Kristennya 1-2 orang saja, nggak banyak. Saya tahu saya akan dibully, saya tahu akan diperlakukan sulit 3 tahun. Dan itu saya alami. Dari kelas SMA 1, 2, 3 saya dibully, dikerjain macam-macam. Saya tidak cerita di sini. Tapi intinya saya masuk SMA negeri karena kalau saya masuk SMA negeri saya bisa masuk ke ITB. ITB itu adalah salah satu universitas yang waktu itu punya jurusan astronomi. Jadi karena saya mau mengejar mimpi gede itu, saya mau masuk ke astronomi. Suatu apa yang terjadi? Begitu saya sudah daftar di ITB itu cita-cita saya mau kejar cita-cita itu, panggilan Tuhan datang. Saya tidak masuk ITB di Bandung, tapi saya pindah ke Malang. Saya masuk seminari karena Tuhan ingin menjadikan saya hamba Tuhan. Saya berontak karena mimpi itu jadi hilang, mimpi itu sirna, forget it. Sekarang saya menjadi seorang calon pendeta. Saya pergi ke seminari, di seminari masih bergumul. Jadi pendeta, nggak jadi pendeta, jadi terus begitu. Tapi saya menemukan, karena lingkungannya tertutup, disiplinnya ketat, saya nggak tahan. Tahun kedua saya ingin keluar. Saya sudah siapkan koper, saya kasih tahu saya berhenti, quit, saya mau balik lagi ke hidup saya. Tapi ketika saya tulis surat kepada ayah saya tulis surat karena nggak berani telepon, nggak berani tulis surat. Saya bilang, Papa, saya mau balik lagi, saya mau keluar dari tempat ini, saya mau balik lagi, bla bla bla, saya mau bantu Papa dalam peternakan, bla 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 begitu. Saudara, apa yang terjadi? Tahu-tahu ayah saya balas surat lagi. Ayah saya tulis surat dan heran sekali momen itu ayah saya yang tidak percaya Tuhan. Dalam waktu itu berapa lama dia percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, dia ke gereja. Dan dia balas suratnya, saya tadi berharap begini suratnya, anakku datanglah. Gitu. Tapi tidak, suratnya berubah. Dan suratnya berkata gini, kalau kau pulang, kalau kamu balik, kamu hancurkan hati papamu ini. Astaga. Sejak itu saya nggak keluar sampai selesai. Saya jalani hidup saya jadi pendeta, saya keliling-keliling pernah di Indonesia, di luar negeri. Satu hari saya pergi ke NASA. Saya pergi ke NASA di Amerika. Tetap ingin get in touch with my dream. Jadi saya pergi ke NASA. Di NASA itu di pabriknya, tempat untuk pesawat-pesawat antariksa. Saya pergi ke satu tempat di sana. Saya pegang-pegang, oh yang ini nih yang terbang itu ya. Bahannya apa? Wah luar biasa. Lalu saya bertemu dengan satu orang di situ, pas ada pameran. Lalu kasih lihat, ini ada namanya Stardust. Stardust itu debu angkasa luar. Jadi debu di angkasa luar dikumpulkan lalu dibentuk satu kotak, box kecil. Dipadatkan dan dikasih tahu, kalian tahu semua, ini adalah benda paling padat di dunia ini. Paling padat, gak ada lebih padat dari ini. Besi padat, emas padat, intan padat, tapi ini jauh lebih padat daripada semuanya itu. Jadi bentuknya kubus kayak kristal, tapi paling padat. Tapi kalau saudara pegang begini gak ada beratnya sama sekali. Ini jauh lebih ringan dari udara. Saudara bisa bayangkan gak? Sebuah benda yang sangat amat padat, paling padat di dunia ini, tapi yang lebih ringan dari udara. Saudara, tentu curious. Anda tentu tertarik ingin memegang itu, dan saya ingin memegang itu. Saya bilang, can I hold this? Bisa pegang gak? Jawabannya, no, tidak bisa. No. Waduh. Lalu kemudian dia berkata, dia kasih tahu ke istri saya. Sini kamu, coba Anda buka tangan. Dan itu dipindahkan ke tangan istri saya. Tak, begitu. Jadi istri saya pegang benda terpadat di dunia, lebih ringan dari udara. Dan ini satu-satunya di dunia. Kalau boleh saya bawa pulang. Gak boleh. Lalu saya bilang ke dia, how come? Kenapa? Dia boleh, aku tidak bisa. Dia bilang begini, tanganmu kasar. Kecintaan saya tentang suatu visi besar, tentang semesta, itu menghantui dan menjadi belakang saya dalam hidup saya.
Saya setiap kali meneliti dan kalau saudara ikuti hari ini, saudara lihat media hari ini sedang rame ini tentang drone gede-gedean, ada fenomena aneh-aneh di seluruh dunia, di UK dan ini lagi rame di New Jersey, ada lagi rame di New York. Sudah 3-4 minggu ini rame karena banyak cahaya aneh-aneh di atas dan drone yang tidak tahu dari mana keluar dari laut 50 drone dari laut dan gedenya segede mobil SUV. Rame. Presiden Biden ditanya ada apa ini? Nggak ngomong 3 minggu ini. Yang ngomong cuma gubernur New York, gubernur New Jersey. Saya pernah di New Jersey. Jadi saya tahu situasi di sana. Saya pernah di New York. Saya tahu situasi itu. Dan airportnya ditutup. Ada 2 airport di New York. Salah satunya ditutup gara-gara ini. Jadi saya ikuti. Saya ikuti tadi pagi. Para astronom sedang bingung oleh karena apa? Ketika saya mau menyerahkan hidup saya, ketika saya mau sekolah astronomi, pengetahuan tentang astronomi baru segini. Nextnya adalah ada teleskop Hubble. Teleskop Hubble membuat tiba-tiba orang kaget. Dunia semesta ini gede sekali. Billions galaksi, miliaran galaksi. Lalu keluar lagi. Lalu baru saja keluar lagi satu teleskop yang sangat gede. Dibuka. Dan orang kaget. Kalau dulu hitungannya miliar galaksi. Sekarang triliunan galaksi. Dan persis seperti yang Abraham dikasih tahu sama Tuhan. Kamu tahu lihatlah bintang-bintang di langit kata Tuhan. Kamu lihat bintang-bintang di langit. Jumlahnya lebih banyak dari pasir di laut. Dulu saya baca Alkitab. Mana bisa jumlah bintang di laut, di langit. Oh bintang di laut, itu bintang laut. Bagaimana bintang di langit bisa lebih banyak dari pasir? Pasir kan banyak. Saudara ikuti astronomi. Hari ini semua astronom akan mengatakan jumlah pasir di muka bumi dihitung. Itu masih terhitung. Jumlah bintang galaksi unlimitable. Menarik bukan? Saya rasa jarang pendeta ngomong astronomi. Biasanya ngomongnya dosa. Apa yang terjadi? Saya mau katakan satu hal saja. My dream, mimpi saya adalah satu hari. Waktu itu Tuhan. Aku pengen satu kali ketika saya kecil itu. Saya akan berdiri di sana. Menjadi pegawainya NASA. Stafnya NASA. Dan aku akan ditulis di sini. NASA. Tapi itu dream saya, saudara sekalian. Saya tidak menyesal Tuhan panggil saya. Karena kalau di NASA pasti bicaranya tentang dunia hari ini. Tetapi kalau sekarang jadi pendeta bicaranya yang kekal-kekal juga. Panggilan Tuhan pasti lebih baik. Yang saya mau katakan begini. Maria itu dikonek oleh Tuhan. Bukan dengan urusan antariksa. Bukan cuma sekadar urusan di bumi. Tetapi dikonek dengan Tuhan tentang urusan dunia akhirat, tentang kekekalan, tentang dunia beyond sana. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan begini, carilah dahulu kerajaan Allah, pemerintahan Allah, dan kebenarannya. Segalanya akan diberikan kepadamu sebagai bonus. Saudara hidup di dunia 70, 80, 90 tahun, 100 tahun. Mungkin sudah setengah mati. Saya punya family itu tinggalnya di Okinawa, Jepang. Jepang itu di Okinawa salah satu tempat di dunia ini. Salah satu tempat di dunia yang penduduknya umurnya 90 tahunan ke atas, 100 tahun rata-rata. Dan di sana hidupnya tenang. Itu Okinawa pernah menjadi pusat peperangan di Pasifik melawan Jepang. Amerika lawan Jepang itu kalau saudara melihat sejarah perang dunia, itu Okinawa. Tapi Okinawa melahirkan orang-orang tua yang umur 90 tahun happy. 100 tahun happy, bahagia sekali di Okinawa itu. Tapi saudara, jadi kalau saudara mau hidup panjang, pindah dari Bali ke Okinawa. Karena rata-rata 90 tahun, rata-rata 100 tahun hidupnya. Di Indonesia rata-rata kita tidak. Kalau saudara di jemaat, di gereja saya itu, aduh sedih. 40 tahun meninggal, 50 tahun meninggal, banyak sekali yang meninggal. Apalagi di masa COVID dan post-COVID. Itu umur manusia itu unpredictable. Kalau dulu begini,
umur 70, 80, 90 tahun udah 10 tahun udah ketahuan siapa duluan. Sekarang nggak tahu siapa duluan. Saudara bisa lihat cek-cek itu. Dilihat, pergi ke rumah duka, cek semua. Mereka bilang begini, kami juga bingung Pak hari ini. Karena umurnya acak, random sekali. Tidak bisa seperti dulu lagi. So tidak bisa asumsi gini, kalau saya umur 70, saya akan lebih dulu. Enggak juga begitu, anak muda juga banyak. Yang saya mau katakan begini, saudara sekalian, hidup di dunia 100 tahun. 90 tahun, 100 tahun. Tapi kekekalan. Kekekalan itu namanya dua hal. Satu namanya everlasting, tidak pernah ada ujungnya. Tidak ada ujungnya. Hidup kekekalan adalah hidup tanpa ujung terus. Maka ada di gereja, ada orang nanya, Pak kami paduan suara, katanya di surga nyanyi terus ya. Capek juga ya. Ya ada istirahatnya gitu. Ada seorang anak kecil datang ke saya, Om, di sorga itu lama ya Om? Iya, kekal. Om, di sorga ada mainan enggak? Saya kalau jawab enggak ada mainan, enggak mau. Dia bilang begini, saya bilang semua mainan tersedia. Kalau gitu Om, saya mau cepet-cepet ke sorga. Oh jangan, itu urusan dengan papa mamanya. Kekekalan, artinya tidak berakhir. Kedua adalah no time. Time yang kita tahu itu tidak ada lagi. Bukan time seperti sekarang. Intinya adalah everlasting, kekekalan dan dunia sekarang. Mana yang lebih penting? Kekekalan atau dunia sekarang? Lihatnya harus begini. Dunia sekarang adalah bonus. Karena dunia yang sungguh-sungguh hidup kekal adalah sesuatu yang tidak pernah berakhir yang Tuhan sediakan. Dan yang sekarang adalah bonus. 90 tahun, 70 tahun, it's a bonus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Segalanya akan diberikan kepadamu. Itu bonusnya. Saudara kalau dikasih yang utama lebih penting dari yang bonus. Ada orang dikasih Alphard. Kalau saudara dikasih Alphard mobil baru atau Lexus terbaru. Lalu dikasih, wah ada orang cinta sama saudara dikasih. Terima kasih ya, terima kasih. Lalu baru tahu pas mau pakai nggak nyala. Ternyata baru tahu bensinnya masih kosong. Saudara marah nggak? Saudara marah-marah. Gimana sih ngasih yang benar saja, kalau mau ngasih yang benar sekalian dengan bensinnya. Apa begitu? Hidup sekarang adalah sebuah bonus. Saudara sudah diselamatkan dan Maria connected kemana? Kepada hidup kekal. Baby yang dikandungnya lahir Mesias memberikan hidup kekal bagi manusia. Saya mau tanya, ada lagi nggak di dunia ini yang diberikan kesempatan sehebat itu? Ada nggak? Maria itu sebabnya menuliskan Magnificat. Aku bersyukur kenapa? Mulai dari sekarang semua wanita di dunia kalau ngomongin tentang Yesus, pasti juga ngomongin betapa bahagianya aku. Sekarang sejak itu akan semua orang di dunia pasti mikirnya aku, dan itu sebabnya dalam seluruh gereja Maria itu dihormati. Memang dia bukan Allah, dia memang tidak kudus, dia juga butuh juru selamat, tapi sangat dihormati. Karena fiatnya itu loh, fiat itu artinya dia tunduk dan berkata jadilah kehendakmu. Waktu dia mengatakan be, jadilah, let it be. Saudara tahu apa artinya let it be? Artinya ketika dia bertemu dengan Simeon, Simeon berkata, kamu tahu Maria, sebilah pedang akan menusuk hatimu. Dan kamu akan melihat putramu sendiri. Di atas penderitaan ada pedang yang menancap ke dia. Dan kamu tahu betapa seorang mama menyaksikan putranya disalib. Bagaimana sakitnya. Seorang anak melihat mamanya dikubur, tentu menangis. Mamanya meninggal, menangis. Tapi mungkin mamanya memang udah tua usianya, tetap menangis. Tapi di balik, seorang mama menyaksikan putranya mati, digantung di kayu salib. Mama mana yang akan diam? Hatinya hancur, dan Simeon ngomong itu. Kamu bisa berkata, jadilah kehendakmu. Seperti yang kau katakan. Tapi sebilah pedang akan menancap di hatimu. Seumur hidupmu kamu akan menyaksikan anakmu dipuja, disiksa, dicemooh, difitnah, dan dibawa ke Golgota, disalibkan. Itulah Maria. Tapi yang saya mau katakan hari ini adalah, kalau begitu itu kan Pak Maria, Bapak bicara Maria terus. Saya bicara tentang saya saudara hari ini. Saya saudara pasti bukan Maria. Dan tidak ada ibu-ibu di sini berkata, kalau gitu jadikanlah aku Maria. Gak bisa.
Kecuali saudara ganti nama jadi Maria. Dan saya kalau ketemu dengan yang namanya Maria, asumsinya gini, orangnya pasti lembut. Maria ya, lembut, tenang, penuh cinta kasih. Saya nggak pernah ketemu Maria yang marah-marah di pasar. Kamu, Maria mestinya lembut. Baik. Tetapi yang saya mau katakan begini, saya dan saudara mungkin tidak akan jadi Maria. Tapi saya dan saudara bisa dipakai di dalam kewanitaan untuk menjadi Allah Tuhan. Saya 4 bersaudara, saya paling tua, paling senior. Saya punya adik 2 laki-laki dan adik perempuan. Bonus karena dia jauh umurnya deh. Ini bonus beneran. Adik saya yang kedua. Saya satu hari masuk di seminari, tiba-tiba dosen panggil sini. Saya mau kasih tahu ya, kenapa? Adikmu diterima. Maksudnya apa? Diterima di mana? Adikmu melamar ke sini jadi hamba Tuhan. Di seminari ini, seminari yang sama. Saya kaget. Hah? Adik saya gak pernah ngomong. Adik saya itu adalah adik yang menurut saya, adik yang keras kepala. Orangnya baik, tapi keras kepalanya minta ampun. Kepalanya keras gitu. Saya tidak tahu, dia tidak kasih tahu saya sama sekali. Oh ya? Lalu dosen sampai malu saya. Oh dia gak ngomong sama kamu? Enggak. Oh. Mungkin dalam hati bayangan dosen, betapa hancurnya keluarga ini. Tidak ada komunikasi. Saya pulang ketemu papa saya. Saya materialistis, saya ngitung-ngitung. Pak, yang jadi hamba Tuhan di keluarga kita cukup saya Pak. Karena gambaran jadi hamba Tuhan, waktu saya nyerahkan hidup jadi hamba Tuhan berapa puluh tahun lalu, gambarannya gini, jadi hamba Tuhan semuanya nangis di gereja, kasihan dia. Gitu kan, kasihan. Jadi hamba Tuhan zaman dulu tuh sengsara beneran. Kasihan dia gitu loh. Dia akan, family saya bilang gini, akan makan kangkung dia tiap hari. Benar kan, harus saya suka makan kangkung ca. Jadi saudara itu gambarannya itu. Jadi saya ngomong ke papa saya, papa cukup satu. Papa saya bilang itu keputusannya dia. Antara dia dengan Tuhan. Kamu gak usah ikut-ikut. Pak, dia ini Pak kemungkinan pelarian dari hidup yang sulit. Saudara tahu papa saya marah. Dia bilang begini, kamu kalau adikmu itu pelarian dan dia melarikan diri ke Tuhan yang dia layani, saya mau tanya, salahnya apa? Lari ke Tuhan, salahnya apa? Wah, papa saya tuh berhikmat sekali, kalah debat. Ya udah, dan adik saya sekarang jadi pendeta GKI. Sudah dari dulu dia, puluhan tahun dia melayani di Surabaya. Saya kasih Tuhan, saya pikir-pikir, bersyukur. Mama saya adalah seorang mama sederhana. Beliau adalah orang yang sederhana, luar biasa. Maaf, sampai ketika penguburan, ketika jenazah mama saya dimandikan begitu. Si tukang penjaga yang mandikan itu ngomong sama saya. Boleh ngomong gak? Kenapa? Saya itu sudah memandikan banyak jenazah. Tapi belum pernah aku memandikan jenazah seharum ini. Mistik gak mistik? Percaya gak percaya? Jenazah mamamu harum sekali. Dia pasti orang baik. Mamamu itu orang pasti baik. Mama saya orang baik sekali. Gak pernah marah. Nah, saya bersyukur. Karena dari rahim mama saya muncul 4 anak. Dan dari 4 anak, 2 dipanggil Tuhan. Melayani Tuhan. Saudara mungkin tidak seperti Maria. Melahirkan juru selamat Mesias ke dunia. Tapi mungkin saudara punya anak. Doakan anak saudara dipakai Tuhan. Keluar dari rahim kita. Orang-orang yang gak cuma ngurusin dunia saja. Tetapi berhasil di dunia. Tapi juga berhasil di akhirat sana. Dipakai Tuhan. Saya kadang-kadang sedih. Kalau ada KKR dipanggil, siapa mau jadi hamba Tuhan, jadi missionary. Ada ibu-ibu, Pak, anak saya tadi angkat tangan gak Pak? Tahu gak maksudnya angkat tangan? Menjadi hamba Tuhan angkat tangan, missionary angkat tangan, diutus Tuhan kemana-mana. Pak, anak saya angkat tangan gak? Saya bilang yang mana ibu? Yang di sebelah sana, yang itu tuh. Oh kayaknya tidak. Puji Tuhan. Dia takut sekali kalau anaknya itu dipakai jadi Tuhan, jadi pendeta. Karena dia pikirnya jadi pendeta misioneri akan sengsara. Enggak juga sekalian. Sengsara ada tidak dipakai Tuhan itu sengsara. Saudara mungkin kita tidak bisa berdoa. Tuhan jadikanlah rahim saya itu mengandung Mesias. Enggak. Cuma sekali sepanjang sejarah dunia. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Maria adalah Maria. Tapi saya saudara juga bisa dipakai Tuhan hari ini. Diri saya saudara. Dan juga mama
Di sini kan saya lagi belajar mengenai teori tentang mama. Mama itu so powerful, amin. Amin. Coba hargai mama di tengah-tengah kita. Saya baru baca, IQ ternyata nggak cukup menolong kita untuk berhasil. Ada salah satu yang muncul sekarang, bukan cuma IQ, bukan cuma SQ, social question. Ada satu yang muncul namanya CQ. Saudara tahu namanya CQ? Pernah dengar CQ? CQ adalah conversational quotient. Tukang ngobrol. Dan mama yang menguasai tukang judi yang mengobrol, betul tidak? Ngomong. Jadi saudara kasih Tuhan, mama itu so powerful. Saya berdoa supaya seperti Maria. Setiap ibu yang ada di sini, wanita yang ada di sini, dipakai Tuhan. Jadi alat Tuhan yang indah. Tuhan mencintai saudara. Suami-suami juga hari ini, Anda mungkin akan menjadi seperti Yusuf. Peran saudara tidak terlalu banyak, tetapi tanpa Yusuf, kelahirannya itu mungkin ada masalah. Dia berjalan membawa Maria pergi ke Bethlehem. Dan Maria seorang yang baik sekali. Kalau secara wanita, dia pasti bilang begini, Yusuf, panggilnya Yusuf ya, Yusuf, Mas, Kak, kalau bisa, jangan melahirkan di Bethlehem. Bethlehem itu fasilitasnya tidak banyak. Boleh nggak aku melahirkan di Yerusalem Hospital saja? Tapi Yusuf adalah seorang orang yang baik katanya. Dan dia membawa Maria pergi melahirkan di Bethlehem. Hati bapak mana mau anaknya itu lahir di kandang. Saudara kalau dengar lihat postcard Natal, indah, fotonya bagus, indah. Saudara pergilah ke kandang kambing, kandang sapi, sok rasain. Emang enak di situ. Kotor, bau, gak enak. Tapi disitulah Yusuf berperan, saya kasih Tuhan. From weary world to rejoice. Hidup secara mungkin flat, hidup kita mungkin tidak banyak perubahan. Tapi ketika Anda menyentuh hidup saudara, perubahan itu baru terjadi. Dari weary, dari hidup berat, saudara akan mengalami yang seperti Maria bilang, Magnificat, rejoice. Aku menyenangkan, aku memuliakan Tuhan. Kiranya saudara di Natal ini, Anda mengalami rejoice. Enjoy. Ada kesukaan pada saudara. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Kita tunduk sama Tuhan, kita minta Tuhan menolong kita. Malam Natal ini, Natal 2024. Mungkin saudara sudah lelah. Anda sudah betul-betul capek dalam hidup ini. Dan putus asa. Banyak harapan tidak tercapai, banyak dreams, just a dream. Tapi malam ini kiranya firman Tuhan meneguhkan saudara. Perubahan itu bisa terjadi ketika Tuhan intervensi dalam hidup saudara. Perubahan itu terjadi ketika saudara membuka diri. Perubahan itu bisa terjadi ketika saudara seperti Maria berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Ini aku Tuhan. Saudara, siapa di antara saudara malam ini? Yang Anda putus asa, yang Anda susah. Anda mencari jalan keluar dalam hidup dan saudara mengatakan, Tuhan, it's too tough. Terlalu berat untuk saya. Tapi saudara mau seperti lagu-lagu yang tadi dinyanyikan, Tuhan, Engkaulah harapanku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, dari manakah datang pertolonganku? Ku pandang wajah-Mu. Dan aku berseru malam ini. Kalau ada di antara saudara yang sedang bergumul putus asa, Anda desperate. Dan Anda berseru, Tuhan tolonglah aku. Seolah-olah tidak ada jalan bagiku, tidak ada pintu bagiku Tuhan. Aku sesak. Aku lelah. Tidak ada pertolongan bagiku Tuhan. Tidak ada yang care, peduli kepadaku. Tapi saudara mendengar malam ini Tuhan berkata kepada saudara, seperti aku mengasihi Maria, yang sederhana, yang lugu itu aku memakai dia. Aku mengangkat dia dari kerendahannya. Aku mengangkat dia dari kesederhanaannya, aku memakai dia. Dan setiap wanita akan memuji dia. Setiap wanita akan memuji dia. Dan berbicara tentang betapa besarnya anugerah Allah baginya. Saudara ingin tidak Tuhan mengubah putus asa saudara? Saudara ingin tidak Tuhan menolong saudara? Agar setiap orang akan menyaksikan Allah hidup dalam pergumulan saudara.
Allah hidup di dalam persoalan yang saudara alami hari ini. Dan ketika saudara berkata, Tuhan inilah saya, tolonglah saya. Tuhan ada di sini. Tuhannya Maria ada di sini. Tuhannya Yusuf ada di sini. Tuhan Abraham, Ishak, Yakub ada di sini. Tuhan ada di sini. Dia adalah gembala, saudara. Siapa di antara saudara yang malam ini saya ingin berdoa untuk saudara. Saudara lagi putus asa, lagi susah. Saudara datang ke Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Berseru kepada Tuhan. Saudara yang belum percaya Tuhan atau Anda ragu sama Tuhan. Malam ini saudara bersama berkata, Tuhan aku mau terima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamatku. Angkat tangan saudara, saya mau berdoa untuk saudara baik yang di balkon maupun yang di bawah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, tangan diangkat tinggi. Saya mau berdoa, semuanya tunduk kepala berdoa. Angkat tangan saudara, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Yang di atas juga, puji Tuhan, puji Tuhan. Banyak tangan diangkat, berseru kepada Tuhan. Pertolonganku datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Bukan dari gunung-gunung. Tuhan yang tidak pernah tidur, tidak pernah terlelap. Tuhan yang mencintai saudara, angkat tangan saudara, puji Tuhan. Berseru dengan saya, saudara sekalian, sementara tangan Anda diangkat. Bagi yang Anda ragu, Anda yang susah, angkat tangan saudara. Anda yang belum kenal Tuhan Yesus, Anda mau terima Tuhan Yesus, angkat tangan saudara. Anda yang mau dipakai Tuhan, angkat tangan saudara. Tuhan, lihatlah tangan yang diangkat. Tangan kami Tuhan. Kepadamu kami berseru. Dari manakah datang pertolongan kami? Engkaulah harapan kami. Engkaulah pertolongan kami. Beri kami iman. Tolong kami mengerti kasih Tuhan yang hebat dalam hidup kami Tuhan. Karena pulang dari rumahmu ini Tuhan, kami mau dipenuhi iman, dipenuhi harapan baru. Dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami yang hadir di sini. Baik orang tua, baik anak remaja, baik anak-anak, Tuhan berkati. Berkati dan tolong kami sekalian. Terima kasih pakai hidup kami Tuhan. Biarkan Natal ini menjadi tonggak momentum kami bangkit. Dari kelelahan hidup, keterpurukan hidup. Kepada hidup yang diberkati dan memuliakan Engkau. Hidup penuh dengan sukacita, buah roh dalam Tuhan. Tuhan dengar doa kami. Segala masalah hidup kami bawa di hadapan Tuhan. Engkau berkuasa. Berkatilah. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.